Ya, nama Tuhan ya. Suara saya terdengar ya? Oke. Ya, malam hari ini saya mau bagikan tentang manfaat membaca Alkitab secara teratur ya. Oke. Ntar saya buat slideshow dulu ya. Oke. Setiap kita pasti punya Alkitab ya. Dari kecil, apalagi kita yang sudah Kristen, pasti kita punya Alkitab. Nah, kalau sekarang Alkitabnya tuh sudah ada di HP, di iPad, di laptop, pokoknya semua ada gitu ya. Nah, sebenarnya seringkali ada beberapa orang mungkin juga ketika membaca Alkitab, kita nggak ngerti kenapa ya saya harus baca Alkitab gitu. Seringkali juga kita lebih tertarik membaca cerita-cerita lain gitu. Kalau baca komik, baca novel, kayaknya bisa banget gitu ya bertahan gitu. Tapi kalau baca Alkitab itu lebih seringnya nguap daripada benar-benar memperhatikan gitu ya. Nah, Alkitab itu sebenarnya adalah firman Tuhan yang berisi perkataan-perkataan Allah sendiri. Juga perkataan para nabi yang semuanya adalah ilham dan hikmat Allah yang disampaikan kepada manusia. Jadi sebenarnya kalau di Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita melihat ayatnya di dalam Timotius, ya, Timotius mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu firman Tuhan, Alkitab yang kita kenal sejak kecil, itulah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Tulisan-tulisan itu bermanfaat bagi kita, berguna bukan hanya untuk hidup sekarang, tapi sebenarnya juga sampai hidup yang kekal jika kita membacanya, merenungkannya, dan melakukannya. Ya, kalau kita membaca di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini sudah jelas bahwa ada 4 hal manfaat yang kita dapat. Ya, kita bisa mengajar kalau kita memang mempelajari, menggali firman itu. Jadi kita mengajar pasti benar. Lalu dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan bukan dalam bentuk penghakiman, tapi maksudnya dengan membaca Alkitab secara teratur kita bisa menyelidik diri kita sendiri. Ya, sebenarnya sudah seperti apa kita, kayak misalnya setiap bagian-bagian Alkitab itu ya, oh yang ini saya belum lakukan, yang ini masih ada, seperti misalnya kalau kita baca tentang perbuatan daging, telah nyata, segala bentuk percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kayak gitu. Nah, kita melihat ke diri kita, gitu ya, kira-kira saya masih ada nggak di situ, gitu. Jadi bukan menyatakan kesalahan dalam bentuk penghakiman, tapi untuk kita, kan ini bilangnya manfaat kita membaca Alkitab secara teratur, artinya setiap hari, ya. Kita kan bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Allah, ya. Kemudian dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ya, kita memperbaiki kelakuan kita. Nggak bisa standarnya buku-buku yang lain, nggak bisa walaupun buku-buku rohani ya, atau yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan sekalipun, ya pasti dia juga melihat dari Alkitab. Nah kalau dia melihat dari Alkitab, pasti dia akan baca Alkitab secara teratur. Nah makanya itu akan terlihat dari kelakuan kita yang hari demi hari diperbaiki, hari demi hari diperbaiki. Dan di sini dikatakan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Karena Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi mendidik orang dalam kebenaran. Kalau hal-hal yang baik banyak, mungkin dituliskan dalam tatanan beberapa agama. Semua kan kita juga bilang ya, semua agama itu baik kok, tujuannya baik. Betul.
tapi belum tentu benar. Nah, sementara Alkitab, jika kita rajin membacanya secara teratur, itu mendidik kita di dalam kebenaran, mendidik hidup di dalam kebenaran. Dan kita semua dikatakan tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, firman Allah menyatakan kehendak Allah. Dalam firman-Nya kita dibawa ke dalam hubungan dengan Roh Kudus yang sama yang mengilhami firman. Sebagaimana Roh Kudus melayani hati kita melalui firman yang akan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Lalu orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, ya, kita tahu ayat ini pasti. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu bukan berarti ateis, ya. Orang fasik itu percaya bahwa Allah itu ada, tapi dia tidak mengakuinya di dalam perbuatannya, di dalam pemikirannya, di dalam perkataannya. Jadi kalau nasihat orang fasik udah pasti tidak akan sesuai dengan kehendak Allah. Lalu tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, daripada kita duduk dalam kumpulan pencemooh, menggosip, ngomongin orang, kan pencemooh namanya. Kita selalu ngeledekin orang gitu ya, mencibir. Nah, itu pencemooh. Tapi di sini dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu berarti ada kesinambungan. Kita membaca Alkitab secara teratur, membaca Alkitab dan merenungkannya. Nah, ketika kita melakukan itu, dikatakan oleh pemazmur, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon kalau ditanam di tepi aliran air, itu nggak akan pernah mati. Ya, nggak akan pernah mati. Karena dia punya air yang cukup. Nah, firman itu adalah air kehidupan yang mengaliri terus kehidupan kita. Jadi kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Artinya, kalau sudah saatnya firman itu bertumbuh, lalu kita lakukan, kita pasti menghasilkan buah. Buah apa? Buah pertobatan, buah pelayanan, buah roh, ya. Jadi kita menghasilkan buah. Itulah manfaatnya kalau kita membaca firman Tuhan. Dan yang tidak layu daunnya. Jadi kita nggak pernah putus asa, nggak pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Karena kita tahu kan, firman itu kita baca setiap hari. Kita renungkan setiap hari. Jadi kita tahu Tuhan itu ada bersama saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak akan layu, tidak patah semangat, ya, tidak putus asa. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kata berhasil ini jangan dikaitkan dengan keberhasilan secara pikiran kita. Karena keberhasilan secara pikiran kita atau secara dunia, kita maunya kita sukses dalam karir, bahagia rumah tangga, nggak ada persoalan, semuanya beres. Bukan, berhasil dalam pengertian bahwa apa saja yang kita lakukan untuk berjuang untuk melakukan kehendak Allah akan dibuat berhasil. Kalau kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kalau kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi keberhasilannya keberhasilan di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan mengkaitkannya dengan keberhasilan. Bisa saja kita berhasil dalam setiap, karena apa? Kita diatur, kita tahu nih firman Tuhan, bagaimana jadi anak Tuhan yang benar, bagaimana menjadi orang yang takut akan Tuhan, bagaimana kita bekerja dengan baik, ya tentu saja kita pasti akan berhasil dan diberkati. Lalu firman Tuhan juga berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya menjadi penuntun. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu ya di Indonesia ini pernah dilakukan survei atau tidak, angket atau tidak tentang manfaat luar biasa bagi kehidupan para pembaca Alkitab. Tapi ada sebuah laporan dari Religion in American Life, ya. Jadi ada buku yang mengisahkan bahwa para peneliti menemukan
mereka yang sering membaca Alkitab mempunyai kemungkinan 50% jauh lebih banyak untuk menolak obat-obat terlarang daripada mereka yang tidak pernah membaca Alkitab. Artinya ada rambu yang mengingatkan mereka untuk tidak melakukan hal yang tidak benar. Gitu. Ini penelitian di Amerika, ya. Laporan yang mengisahkan. Di samping itu dikatakan mereka memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi di atas rata-rata di tempat pekerjaan. Nah, itu jelas terbukti kan? Ketika kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuat berhasil karena mereka memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Ini mereka yang membaca Alkitab secara teratur. Lalu di penjara Lewis Raymond di Inggris, seorang pendeta telah berhasil menjadikan sekitar 600 orang napi bertobat setelah mereka membaca Alkitab selama berbulan-bulan. Dan napi-napi ini memberi kesaksian bahwa Alkitab itu ternyata lebih baik daripada mabuk. Nah, mereka bilang gitu, namanya narapidana ya. Jadi makanya saya nggak tahu di Indonesia pernah dikerjakan atau tidak survei seperti ini, tapi di penjara itu jadi biasa kan kalau ada pelayanan penjara ya. Nah, pendeta ini menganjurkan untuk para napi membaca Alkitab dan dikatakan sekitar 600 orang di penjara itu bertobat setelah mereka membaca Alkitab selama berbulan-bulan. Dan akhirnya ya Alkitab itu menjadi candu buat mereka. Sehingga mereka berkata, Alkitab ternyata lebih baik daripada mabuk. Jadi jelas bahwa membaca Alkitab dengan teratur memiliki pengaruh luar biasa. Kalau kita mengerti makanya baca itu perlu direnungkan supaya kita pahami dengan benar, baru bisa kita lakukan. Lalu surat kabar Washington Times tanggal 30 Juli 1996 menuliskan riset yang dilakukan oleh Profesor Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larson. Mereka menemukan bahwa membaca Alkitab secara teratur bukan saja baik bagi jiwa, tapi juga baik bagi tubuh. Mereka melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang, jadi lebih dari 500 orang. Mungkin ada sekitar 600 atau 700 selama berbulan-bulan. Nah, ini diadakan survei dan penelitian. Ditemukan bahwa dari mereka yang membaca Alkitab secara teratur, tingkat depresi lebih rendah. Ya, karena apa? Tadi kan saya bilang, kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan mengalami layu daun. Kalau kita membaca Alkitab, mengerti, memahami, ya kan? Akhirnya tingkat depresi lebih rendah. Jarang kecanduan obat terlarang maupun alkohol. Jarang terjadi perpecahan dalam perkawinan, dan tingkat kesehatan mereka jauh lebih baik. Ini sudah dilakukan survei. Mungkin kita perlu juga melakukan survei ini nanti terhadap jemaat GSKI Kebon Jeruk ya Pak Tin ya. Setelah kita membaca Alkitab, apakah benar tingkat depresi akan menjadi lebih rendah ya? Kemudian jarang terjadi perpecahan dalam perkawinan dan tingkat kesehatan menjadi jauh lebih baik ya. Ini sudah dilakukan di Amerika ya pada bulan Juli tahun 96. Lalu yang lebih jauh lagi tentang ada 2 orang salesman, John Nicholson dan Samuel Hill pada tahun 1899 ya. Ketika itu mereka sedang bepergian. Salesman berarti menawarkan dagangan gitu ya. Kemudian mereka menginap di satu hotel. Lalu dalam percakapan ternyata mereka mempunyai gagasan yang sama, pemikiran yang sama, yaitu alangkah baiknya ya kalau di dalam setiap kamar hotel ada Alkitab. Akhirnya mereka berdua bersama seorang rekan lainnya membentuk satu yayasan, dan kita tahu ini ya, yang menyalurkan Alkitab ke hotel-hotel. Yayasan itu diberi nama The Gideon International. Mereka bukan saja menempatkan Alkitab di hotel-hotel, tapi juga di rumah sakit, di penjara, dan gedung-gedung asrama. Saat ini hampir di seluruh hotel di Eropa maupun di Amerika, kita akan selalu menemukan Alkitab dari The Gideon di laci kamar hotel. Hingga saat ini, The Gideon telah menyalurkan dan membagi-bagikan lebih dari
2 miliar Alkitab. Bayangkan 2 miliar dari tahun 1899 sampai sekarang 2021. Mereka membagikan lebih dari 2 miliar Alkitab di dalam 95 bahasa di 200 negara. Lihat dampaknya itu ternyata luar biasa. Ya, mereka benar-benar men-share itu satu buku kehidupan, satu buku yang penting, satu buku yang berbeda. Ya, jadi manfaat membaca Alkitab secara teratur setiap hari sebenarnya telah lama dikumandangkan. Seperti tadi kita pelajari, Rasul Paulus sudah menuliskan surat kepada Timotius tentang pentingnya semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Tulisan-tulisan itu bukan hanya membantu Timotius untuk mengajar, tapi juga mendidik umat untuk melangkah pada jalan Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Itulah sebabnya mengapa kita percaya bahwa firman Tuhan seperti vitamin atau obat yang manjur bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Saya yakin ini Pak Bangun sudah mengalami hal ini, karena beliau sudah ratusan kali membaca secara berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu ya. Ya, saya sedang belajar terus. Saya hanya sanggup satu hari satu pasal. Mulai dari Kejadian terus ulang. Setelah selesai Wahyu ulang lagi gitu ya. Saya nggak menghitung, jadi saya nggak ingat berapa kali ya. Nah, mengapa Anda harus membaca Alkitab secara teratur? Ya, saya merangkum ada 5. Sebenarnya mungkin banyak. Nah, pasti lebih banyak daripada ini. Tapi yang saya dapat data-datanya ada 5. Yang pertama, Alkitab menunjukkan kepada kita karakter Allah dan memberikan kepada kita wahyu Allah tentang dirinya. Di setiap bagian Alkitab kita melihat karakter Allah yang kudus, tidak berubah, setia, pengasih dan penuh kasih karunia, namun juga memberi hajaran, teguran, disiplin, dan penggarapan untuk menjadikan kita dewasa dan sempurna dalam iman, pengharapan dan kasih, serta memperbaharui karakter kita. Ya, Mazmur 119 ayat 130 berkata, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya, kita kalau tidak membaca firman Allah secara teratur, kita juga bisa menjadi orang-orang yang dikatakan orang-orang bodoh secara roh. Ya, karena kita tahu juga bahwa dengan membaca firman Allah, kita diberi kecerdasan roh, ya. Jadikan firman Tuhan makanan sehari-hari, sehingga jalan kita semakin terang, dan kita tidak tersandung atau menjadi batu sandungan. Ya, jadi kita tidak tersandung, dan kita juga tidak menjadi batu sandungan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu makanan sehari-hari. Artinya, bukan saja dibaca, direnungkan, dipahami, tapi juga dilakukan. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan. Lalu yang kedua, kembali ke 2 Timotius 3 ayat 16-17 itu. Ya, ketika membahas topik kitab suci mengatakan bahwa itu bermanfaat untuk mengajar, untuk teguran, untuk memperbaiki kesalahan, dan pelatihan dalam kebenaran. Ayat selanjutnya mengatakan bahwa semua ini ketika kita sudah diperlengkapi dengan 4 hal tersebut, maka kita diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Ya, baik dan pasti benar. Karena apa? Karena kita melakukannya di dalam kebenaran. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, menjadikan kita orang Kristen yang kuat. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi lemah, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 14, Rasul Yohanes mengatakan, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi mereka bukan lagi anak-anak, tapi orang-orang muda. Artinya mereka adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang muda kan biasanya produktivitasnya kuat, ya, geraknya kuat, agresivitasnya kuat. Jadi orang-orang muda ini kuat, seharusnya kekuatan mereka itu dipengaruhi oleh firman Allah, dipenuhi, ya. Itu berarti mereka telah dipenuhi firman Tuhan sampai mereka menjadi cukup kuat dalam iman.
Sehingga apa? Mereka tidak terus-menerus dikalahkan oleh dosa dan pencobaan. Hanya ada satu jalan untuk menjadi kuat secara rohani, yaitu dengan membaca, mempelajari, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Nah, ini manfaatnya kalau kita mau membaca Alkitab secara teratur. Yesus Kristus adalah contoh ketika ia dicobai oleh iblis yang menggunakan firman Allah sebagai senjata untuk mengalahkan iblis. Dan kita tahu, iblis itu tahu firman. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, nggak tahu firman, berarti kita kalah dengan iblis. Ya, iblis aja tahu firman. Dan Hawa adalah contoh buruk dari orang yang tidak banyak memahami firman Tuhan. Akibatnya ia mengurangi dan menambahi apa yang firman Tuhan katakan. Dan iblis memanfaatkan kelemahan itu untuk menjatuhkan Hawa. Jadi kalau kita rajin membaca Alkitab secara teratur, merenungkannya, memahaminya, ya, itu akan menjadikan kita orang percaya yang kuat dan mengalahkan kejahatan, mengalahkan dosa dan pencobaan. Lalu yang keempat, memberikan keyakinan dan kuasa dalam doa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat berbicara kepada Bapa Surgawi mengenai segala hal yang ada di dalam hati kita. Tapi bagaimana kita tahu Ia mendengarkan? Karena kita baca firman, kita tahu Tuhan mendengarkan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, kalau kita baca, kita jadi tahu kan bahwa kita punya keberanian untuk percaya, kita minta, tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau enggak, kalau kita nggak baca, kita nggak tahu, ya. Kita nggak akan pernah tahu bahwa Tuhan mengabulkan doa kalau kita minta sesuai kehendak Tuhan, ya. Yohanes 15 ayat 7 pun berkata begitu. Jadi ini surat dari ini tulisan dari Rasul Yohanes, ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah saja apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kalau orang baca Alkitabnya secara maunya yang enak aja, maunya yang enak. Ini suka nggak dibaca tuh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Kita selalu ingatnya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi yang atasnya nggak dibaca. Nggak tinggal dalam firman. Firman nggak di dalam kita. Bagaimana kita bisa meminta apa yang kita kehendaki? Karena apa? Berarti melalui pembacaan Alkitab setiap hari, kita memperoleh pemahaman bahwa doa-doa kita akan lebih berkuasa dan efektif. Sebab pada waktu kita mempelajari firman-Nya, kita mengenal kehendaknya. Dan akibatnya, kita akan belajar bagaimana caranya berdoa yang benar sesuai kehendaknya. Ya kan? Saling berkaitan. Kita akan tahu bahwa ada kuasa, ada keyakinan iman di dalam setiap doa kita kalau kita mencocokkannya dengan firman Tuhan. Mencocokkannya dengan kehendak Tuhan gitu. Ya. Jadi habis doa biasakan baca firman, saat teduh baca firman. Kita juga bisa mendengar banyak khotbah-khotbah. Khususnya khotbah-khotbah yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan ya yang ada di GSKI semua. Dari mulai gembala senior, gembala jemaat sampai kepada hamba-hamba Tuhan yang ada. Saya percaya kalau kita benar-benar mendengarkan gitu ya, mencoba merenungkan dan memahaminya, pasti ada sesuatu yang kita dapat dari situ. Ya, dan itu kita baca lagi. Yang kelima. Ya, ini saya cuman bagi 5 aja ya, karena waktu dan juga data yang saya kumpulkan seperti itu, dan apa yang saya rasakan juga seperti itu. Ya. Kelima, memberitahu kita bagaimana menyucikan diri dari dosa. Firman Tuhan mempunyai daya menyucikan dan menguduskan orang percaya. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 17. Ini doa Yesus di Taman Getsemani. Doa Yesus buat murid-muridnya, doa Yesus buat kita orang percaya. Dia berkata kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita membaca dengan setia, dengan rajin, teratur, kita membaca firman Tuhan,
itu akan menuntun kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Sehingga hidup kita dikuduskan melalui firman-Mu. Sesuai dengan Mazmur 119 itu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lalu dikatakan itu, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Di mana kita mencari Tuhan? Ya pasti di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya, di dalam kehendak-Nya. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Lalu dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, kalau kita benar-benar memahami janji Tuhan, kebanyakan orang percaya memahami janji Tuhan adalah, kan Tuhan janji begini, kan Tuhan janji begini. Senang banget dengar janji Tuhan. Tapi kita tidak memahami bahwa ketika kita menyimpan janji Tuhan di dalam hidup kita, harusnya membuat kita jangan berdosa terhadap Dia. Nah, kita kadang-kadang kan memaksakan kehendak malah. Menagih janji Tuhan, mengklaim janji Tuhan. Padahal janji Tuhan itu apa sih? Tuhan bilang cuma jangan takut. Ya, serahkanlah kekhawatiranmu. Ya, datanglah di dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Nggak usah khawatir dengan segala hal. Ya, kuasai dirimu. Ya kan? Janji Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Itu berarti Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa jangan hidup suka-suka kita. Kan Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi jangan hidup suka-suka kita. Jadi kebenaran Alkitab adalah antivirus atau obat penawar untuk dosa. Jika kita ingin menjauh dari dosa dan hidup suci, bergaulah dengan kitab suci. Baca Alkitab, baca, renungkan, pahami, lakukan. Ya, semakin kita sering membaca kitab suci, semakin kita hidup suci. Sesibuk apapun dirimu, luangkanlah waktu membaca firman, karena seringkali di sanalah Tuhan berbicara. Ya, kita kan sering, gimana sih Tuhan bicara? Gimana sih Tuhan bicara? Baca firman. Di situ nanti Tuhan akan berbicara. Bagaimana caranya Tuhan berbicara? Tuhan bicara lewat firman. Jadi temukan firman, resapi firman Tuhan. Masuk ke dalam firman. Kamu di dalam firman dan firman di dalam kamu. Jadi kita bisa mendengar kapan Tuhan berbicara. Dasarkanlah hidupmu pada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan memberi kehidupan, membuat hidup bermakna, sumber hikmat, dan menjadikan kita orang-orang yang bijaksana. Sekali lagi, ketika kita membaca Alkitab, kita akan mengetahui banyak fakta tentang Yesus. Tetapi itu tidak akan mengubah hubunganmu dengan Tuhan. Kecuali kamu menghidupi firman itu, barulah hubunganmu dengan Yesus berubah. Ya, oke. Bukan seberapa banyak firman yang kita tahu, tapi berapa banyak firman yang kita lakukan. Dan kita tahu setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepada firman itu sendiri. Oke, sampai di sini yang bisa saya bagikan. Jadi ada 5 manfaat kita membaca Alkitab secara teratur, dan itu memang saya rasakan dalam hidup saya. Ya, saya harap kita semua yang ada malam hari ini sudah mulai terus membaca Alkitab. Ya, kalau yang hamba-hamba Tuhan mah udah pastilah ya baca Alkitab setiap hari ya, karena juga pekerjaannya mengajar ya, memperbaiki kelakuan ya, menegur orang gitu ya. Juga dengan firman, menegur bukan dalam, sudah saya katakan tadi, dalam penghakiman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada yang mau menanggapi atau membagikan, menambahkan yang lain? Silakan. Ada pengalamannya yang membaca Alkitab? Kalau apa namanya, yang sudah dialami sama Pak Bangun itu ya, Pak Bangun yang sering kali terus ngajak orang duduk minum kopi, ngomong firman, gitu ya Pak Bangun ya. Pasti sudah merasakan manfaatnya. Mungkin lebih banyak kali ya dari apa yang saya jabarkan tadi. Ada yang lain yang mau menambahkan, silakan.
Wah, diem semua. Ini ada opung boru Oh iya, Tante Ida. Tante Ida. Tante Ida, shalom Tante. Sehat kah Tante? ya. Wah, nggak dengar apa? Oh iya, Tante. Shalom Tante. Ya, salam semua. Sehat Tante? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau Tante Ida ini sering merangkum. Waduh, itu baca bukunya Pak Eras sampai semua deh udah dirangkumnya Tante. Gimana Tante pengalamannya Tante? Wah, saya pikir seperti pengalaman Meske lah. Banyak sekali manfaatnya. Iya, amin, amin. Cuma kalau semakin tua, mata ini paling 1 jam sudah nggak kuat, tapi itu bukan alasan ya. Tapi memang ya semakin tua, makanya jangan tunggu tua deh. Harus semuanya sudah dikuasai isi Alkitab. Kalau sudah tua seperti saya, 1 jam membaca atau 1,5 jam sudah mata ini udah pedih. Makasih Meske. Iya, iya, sama-sama. Iya, Tante Ida ini selalu membagikan ya renungan sampai ngerangkum, ngeringkas seperti itu ya. Saya aja nggak bisa tuh begitu ya. Walaupun matanya dibilang tadi 1 jam pedih, tapi bisa ya, bisa. Jadi memang benar bukan alasan. Dan tapi pasti dirasakan ya, dirasakan. Oke, Civivi, silakan. Malam. Malam. Terima kasih, bagus sekali untuk pengulasannya malam hari ini. Saya sharing dikit ya. Ya. Papi saya itu mengidap demensia sampai akhirnya Alzheimer dan meninggal dunia. Nah, kelemahan dari papi itu adalah jadi otaknya karena Alzheimer kan otaknya itu makin lama makin mengkeret. Nah, ketika papi saya tadinya itu dagang. Jadi dia punya pola hidup itu setiap pagi itu dia harus pergi. Nah, tapi kan lama-lama ketika dia demensianya sudah mulai agak parah, jadi dia nggak boleh pergi karena bisa hilang, karena pernah hilang juga. Itu kesaksiannya beda lagi. 4 kali hilang, 4 kali Tuhan balikin. Itu kesaksiannya beda lagi. Nah, yang saya mau ceritakan adalah aktivitas untuk papi saya akhirnya apa? Menyalin Alkitab. Jadi mami saya nyuruh papi saya tuh nyalin Alkitab. Jadi setiap pagi nyalin Alkitab dan itu sangat membantu sekali. Jadi saya lihat sampai sekarang juga masih ada sih hasil tulisan tangannya dari yang bagus sampai akhirnya lama-lama kan karena Alzheimer-nya makin lama makin parah ya. Jadi itu makin lama udah makin kacau bentuk tulisannya sampai akhirnya dia nggak mau lagi. Karena memang maksudnya bukan karena dia nggak mau secara fisik, tapi karena memang kemampuannya tuh jadi berkurang gitu. Tapi saya lihat itu sangat membantu sekali untuk memperlambat dia punya prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat teman kerja, baik kantor yang lalu maupun kantor yang sekarang. Ketika dia bertobat dan dia rajin baca Alkitab, yang tadi kami sekali bilang menjadi cerdas, itu benar. Itu kelihatan sekali. Benar-benar kelihatan dia punya perubahan itu. Kita bisa ngelihatnya, dia kenal Tuhan awalnya, cuman dia bandel sekali. Tapi ketika dia benar-benar bertobat dan dia mulai baca Alkitab secara rutin, itu hidupnya berubah. Dan saya sampai geleng-geleng, luar biasa, sampai dia meninggal. Dan Tuhan pakai dia sebagai, dia suka sharing Alkitab, ketika kita udah mulai pandemi kan kita nggak bisa ketemu ya satu sama lain. Dia tuh bikin sesi di Instagram dari yang tadinya nggak ada yang nonton sampai tuh banyak ngikut sharing kupas Alkitab itu. Dan akhirnya Instagramnya itu sama istrinya masih di maintain
untuk program baca Alkitab. Itu sih. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Ya, kan sudah dibuktikan ya tadi, karena hasil surveinya juga menunjukkan begitu, bahwa tingkat produktivitas dalam bekerja di atas rata-rata. Dan itu memang, ya, karena ketika kita menghadapi situasi gitu ya, menghadapi satu situasi, saya sih merasa bahwa waktu baca itu memang sekedar oh iya gitu, saya tahu gitu. Tapi pada saat diperlukan ya, itu bisa muncul, benar-benar bisa muncul. Oh kan firman Tuhan kan bilang gini, kan firman Tuhan kayak gitu. Dan itu tuh benar-benar saya alami gitu dalam hidup saya gitu. Ketika ada orang bertanya gini, ada orang bertanya gini gitu ya. Kadang-kadang itu pertanyaannya suka ngetes-ngetes juga gitu kan. Ngetes, sebenarnya udah tahu dia jawabannya, cuman ngetes gitu. Nah, kita bisa memberitahu kebenaran itu gitu loh maksudnya ya. Ada lagi yang lain yang punya pengalaman nih bagus sekali seperti Vivi ini ya. Dulu papa saya juga seperti itu sih sebenarnya ya. Ketika dia sakit ya, dia sakit diabetes sampai dia tidak sampai diamputasi sih kakinya, tapi ini apa namanya tidak bisa jalan gitu, tidak kuat jalan. Dan yang dia lakukan tuh setiap hari, setiap pagi dia selalu baca Alkitab. Nah, itu juga kelihatan perubahannya. Yang tadinya dia itu kalau marah semua barang di atas meja dibuang, ya. Jadi gelas, piring sering pecah, saudara. Nah, tapi ketika dia mulai baca Alkitab itu perubahan besar terjadi. Sampai dia ketika mau mati itu dia berkata, dulu saya berjuang ya. Dulu saya berjuang, itu perang, saya tembak musuh, kira-kira itu dosa enggak, kata dia. Tapi kalau saya enggak nembak, saya yang dibunuh gitu. Jadi papa saya itu hidup di zaman perang, agresi militer Belanda, ke satu kedua dia alami, makanya dia dapat bintang gerilya dan dimakamkan di Taman Pahlawan. Karena dia begitu, jadi hari-hari terakhir dalam hidupnya tuh dia merenungkan, dosa saya banyak ya gitu. Jadi, tapi dengan dia membaca firman Allah gitu ya, akhirnya waktu itu dia ada seminggu sebelum meninggalnya, dia pergi ke tempat saudara sepupu saya yang adalah pendeta Protestan waktu itu, dan akhirnya dia merasakan nyaman sampai dia tahu kapan dia mau meninggal. Jadi sekitar hari Rabu, mama saya pergi ke Bandung untuk kontrol ya, karena waktu itu mama saya dioperasi miom di Bandung, jadi harus kembali kontrol ke Bandung. Dia bilang sama mama saya, wanti-wanti, kamu hari Senin balik ya, gitu. Hari Senin balik. Ternyata hari Senin itu dia pergi. Nah, hari Minggu dia masih ke gereja, sampai pendeta sama jemaat tuh bingung. Loh, bukannya kemarin ke gereja sehat-sehat gitu. Jadi hari Senin itu, dan malamnya ketika dia merasa bahwa kematiannya sudah dekat, itu dia panggil kakak saya, dia bilang, kamu kalau nanti ada apa-apa sama papa, ini papa punya bintang gerilya, kamu temuin bapak ini, nanti di situ dia yang ngurusin dari garnison katanya. Terus udah gitu kamu hubungin semua saudaranya, dia catat nomor teleponnya gitu. Dan benar jam 10 pagi hari Senin tanggal 15 Januari 1990 dia dipanggil Tuhan gitu. Dan itu benar-benar gampang banget gitu ya. Nah, dan itu saya rasakan bahwa firman Tuhan itulah yang mengubah hidup dia. Firman Tuhan itu yang membuat dia merasa Tuhan itu tidak meninggalkan dia gitu ya. Kayak gitu. Ya, ada lagi yang lain yang mau bagikan? Shalom. Ya, salam Bu Dewi. Saya sih nggak membagikan karena tadi yang penjabaran dari Bu Miske udah cukup bagus ya. Terus dari Bu Vivi juga bagus. Dari siapa lagi itu? Ya, dari Opung Ida juga bagus sekali. Ini saya ingin sekedar cerita saja. Waktu saya masih beragama Buddha, saya tuh kalau ngelihat Alkitab, itu saya tuh bingung, ini tulisan apa ya? Nggak mudeng, nggak bakal ngerti. Sampai dibolak-balik, dibaca-baca nggak ngerti. Tetapi setelah saya itu dibaptis, baru saya tuh bisa membaca Alkitab. Berarti kan itu ada bantuan dan kekuatan dari Roh Kudus, dari Roh Tuhan. Nah, kalau saya berbuat kesalahan, itu juga saya ditegur melalui ada apa? Tangan saya itu bisa buka, plek,
terus nanti kata-katanya itu sesuai dengan kesalahan saya. Kalau lagi sedih juga saya dihibur melalui Alkitab itu. Jadi memang yang tadi Bu Miske tadi udah dijabarkan itu memang terjadi dalam kehidupan kita. Cuman saya itu tidak sampai seperti Bu Miske atau hamba-hamba Tuhan yang mungkin tekun baca semuanya Alkitab itu. Kalau saya enggak, saya pas apa yang kelihatannya Tuhan mau bicara, pas blok yang dibuka, dan itu sesuai dengan keadaan yang Tuhan mau sampaikan ke saya, begitu Bu Miske. Terima kasih Bu Miske, waktunya udah habis. Terima kasih. Iya, makasih Bu Dewi. Iya, oke, oh ya, Pak Bangun ada yang mau dikatakan? Ya, silakan. Saya sedikit berbagi ya. Iya. Saya membaca Alkitab sebenarnya karena ada perintah gitu. Perintahnya itu seperti Matius 4 ayat 4 itu. Jadi Yesus waktu menjawab pertanyaan si iblis, dia selalu berkata ada tertulis gitu. Kalau seperti itu yang dikatakan Tuhan, berarti Tuhan sendiri pun membaca. Paling tidak Taurat dan kitab para nabi pasti dia baca. Jadi melalui itu juga makanya saya harus membaca Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu, karena ada tertulis. Jadi kita nggak artinya berbicara dari pendapat kita sendiri. Jadi benar-benar dari firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasakan bahwa firman Tuhan ini adalah makanan bagi jiwa dan roh saya gitu. Kalau makan itu, kalau kita nggak makan ya, jangankah kalau nggak makan nasi aja 2 hari lemes kok gitu ya. Makanya saya berusaha kalau bisa setiap hari itu sekitar 15 pasal gitu. Kadang-kadang kalau lagi nggak ada kerjaan apa-apa, memang selesai 1 buku. Ya misalnya Kejadian sampai 50 gitu ya. Jadi itu bisa memang selesai kalau nggak ada kerjaan apa-apa gitu. Nah, itu. Jadi tadi saya ralat sedikit Bu Miske karena dibilang tadi ratusan kali enggak. Saya 67 kali sampai hari ini. Oh, 67 kali ya, Pak. Sampai akhir tahun nanti jadi 68. Oh. Gitu. Ya. Jadi haleluya, sebenarnya itu yang ini. Dan ada hal yang luar biasa sebenarnya yang saya rasakan. Orang tua saya kemarin ini bulan Juli kemarin meninggal. Dia pada umur 93 tahun meninggal. Tapi dengan saya, karena saya yang memberikan selalu firman Tuhan, begitu saya datang, dia tidak pernah tanya, kamu siapa? Anakku bangun sudah datang, katanya. Dia tahu persis itu. Kami ada 10 sekeluarga itu, satu pun dia tidak kenal namanya gitu. Bahkan baru selesai makan pun ditanya, saudara dari mana gitu. Pada anak kandungnya sendiri. Tapi sama saya, tidak pernah sama sekali dia lupa bahwa saya anaknya gitu. Termasuk bapak saya gitu. Tahun 96 saya beritakan firman kepada bapak saya, masih marah dia. Tapi tahun 2003 dia sakit, saya doakan dan sembuh. Disitulah mulai dia percaya Yesus. Dan saat itu sampai dia meninggal itu, dia juga membaca firman Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan ini memang benar-benar seperti yang tertulis dalam tertulis dalam Mazmur itu tadi 119 itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Itu memang luar biasa gitu. Jadi jalan itu jalan yang menuju kepada Bapa, bukan jalan kaki gitu. Jadi jalan menuju kepada Bapa itulah yang membukakan mata rohani kita gitu. Nah, itu yang saya rasakan ya. Kiranya menjadi saudara teman-teman yang lain juga bisa menjadi berkat dan mulai ada minat membaca ini secara luar biasa. Saya kalau baca Quran dulu kan habis itu dia ulok sama itunya. Jadi mulai saya punya prinsip, saya lipat Quran itu kemudian saya gunting. Ternyata itu sekitar 80 lembar gitu. 80 lembar itu sama iklannya pun dibaca. Kenapa Alkitab tidak dibaca gitu? Coba kalau 80 lembar kita baca satu hari. Luar biasa itu. Oke, Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati Pak. Benar ya. Dulu kan kita senang baca komik Kopingho aja berjilid-jilid bisa baca Pak. Betah gitu di dalam kamar gitu ya. Tapi giliran baca Alkitab, baru baca 1 pasal muapnya udah 10 kali Pak. Ada sedikit lagi ya. Ini perlu Oke Pak. Karena setiap kita membaca firman Tuhan, itu pasti ngantuk. Bahkan ada teman saya bilang kalau mau tidur, baca Alkitab gitu. Itu setelah saya tahu arti iblis ya, dia bolos gitu. Jadi dikala kita baca firman Tuhan, memang iblis itu menghalangi kita kepada Bapa gitu. Membatasi kita sehingga tidak bisa langsung ngantuk. Saya pun dulu seperti itu.
sekalipun diganjal mata ini pakai korek api, tetap ngantuk, nggak kelihat lagi gitu. Nah, tetapi setiap saya mau ngantuk, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Setiap ngantuk, tolong saya. Lama-lama saya bisa baca dan tidak pernah bisa ngantuk kalau saya membaca firman Tuhan. Ya, terima kasih. Amin. Ya. Saya berharap kita semua ya, mulai dari malam ini ya, kita mau belajar membaca Alkitab secara teratur ya, supaya kita bisa merenungkan, memahami, dan mulai melakukannya dalam kehidupan kita. Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan. Saya serahkan pada Pak Timotius Tan